Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Hans Channel dalam Belajar IPA Asik. Kali ini kita akan belajar tentang atom dan molekul. Kita akan belajar tentang zat dulu ya, bahwa seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, zat itu dilihat dari wujudnya, ada zat padat, cair, dan gas. Dilihat dari partikelnya, ada zat tunggal dan ada campuran. Zat tunggal sendiri dibedakan menjadi unsur dan senyawa. Bagian terkecil dari unsur kita sebut dengan atom. Bagian terkecil dari senyawa kita sebut dengan molekul. Nah, sekarang kita akan melakukan eksperimen tentang atom dan molekul. Bagaimana sih atom itu tersusun atas apa atom itu? Nah, inilah kita belajar atom ya. Perhatikan, ini adalah sistem periodik unsur. Unsur itu digolongkan dalam atau diklasifikasikan dalam sistem periodik unsur dengan tujuan untuk mempermudah kita mempelajari unsur ini. Dan unsur itu diberi nama. Kalau kita lihat di sini adalah unsur, ada hidrogen, ada helium, litium, berilium dan sebagainya, ya. Ya, unsur atau ini adalah unsur-unsur, in English element ya. Ini tersusun atas bagian yang paling kecil yang sudah tidak bisa dibagi lagi yang disebut dengan atom. Misalnya sekarang, berapakah nomor atom dari hidrogen? Ya, atau berapa jumlah proton hidrogen dan elektronnya berapa? Kita coba sekarang. Ini adalah animasi dari bentuk-bentuk proton, ini neutron, ini elektron. Partikel dari atom itu tersusun atas proton, neutron, dan elektron. Proton ini bermuatan positif, neutron ini bersifat netral, dan elektron bersifat atau bermuatan negatif. Kemudian ini adalah gambar atom. Ini adalah inti atom atau nukleus. Kemudian ini adalah orbitnya atau kulit atom. Ini adalah awan elektron. Ya, nanti elektron itu menempati kulit-kulit ini. Kemudian atom itu mempunyai muatan atom. Juga mempunyai bilangan massa. Ya, kita lihat sekarang. Kalau saya punya proton, saya taruh di inti. Lah, proton itu letaknya di inti. Ternyata inti atom yang hanya protonnya satu, ternyata miliknya hidrogen. Dia bermuatan positif. Kita lihat ini, ion. Sekarang neutronnya kita lihat. Ya, neutronnya 1. Berapa bilangan massa dari bilangan massa dari hidrogen ini adalah 2. 2 itu dari mana? 1 hidrogen dan 1 proton dan 1 neutron. Sekarang kalau elektronnya saya masukkan di sini. Ya, saya punya 1 elektron. Ternyata jadi netral. Artinya apa? Bahwa protonnya 1, elektronnya 1, maka bersifat netral. Ini hidrogen. Saya coba sekarang, protonnya saya tambah. Ya, ternyata jadi helium. Tapi masih muatan positif. Supaya dia jadi netral, saya tambah elektron. Ya, bersifat netral. Artinya apa? Bahwa helium ini punya 2 proton dan 2 elektron. Nah,
Nomor masanya berapa? 3. Dari mana? 2 proton ditambah 1 neutron. Kalau ini saya tambah lagi, jadi 4. Saya tambah lagi. Saya tambah lagi. Ya, saya tambah lagi. Nah, ini adalah bilangan massa. Jadi massanya berapa? Kalau ini saya tambah protonnya, tidak jadi helium lagi, tapi jadi litium. Jadi yang mempengaruhi unsur ini bukan neutronnya. Neutronnya ditambah, unsurnya tetap. Tetapi begitu proton dirubah, kalau ini proton saya ambil, ya jadi helium. Ya, jadi berpengaruh. Ya, berpengaruh. Nah, kalau ini saya tambah di sini jadi litium, tapi muatannya positif. Apa yang terjadi kalau ini saya tambah elektron? Ya, ternyata saya tambah elektron bersifat netral. Jadi untuk mengetahui ion tidak, ya, kita lihat dia netral atau tidak, maka kita lihat jumlah proton dan elektronnya. Protonnya 3, elektronnya 3, maka bersifat netral. Kalau elektron saya ambil, protonnya 3, elektronnya cuma 2, maka kurang, dia bermuatan positif 1. Ya, kalau misalnya ini elektronnya saya kurangi 1, ya saya kurangi 1, dia juga bermuatan positif. Tapi positifnya apa? Positif 2. Ya, positif 2. Nah, kita lihat sekarang muatannya. Nah, ini positif 2. Positif 2. Kalau ini saya kurangi, ya positif 3. Maka supaya netral, saya tambah elektronnya. Ya, netral. Jumlah positif sama dengan jumlah negatif. Nomor massa 8. Protonnya 3, neutronnya 5. Ini menunjukkan nomor massa. Ya, sekarang kalau protonnya saya tambah 1 menjadi berilium. Jadi berilium ini punya proton 4. Karena elektronnya hanya 3, dia muatannya positif. Kelebihan proton saya tambah sekarang. Ya, menjadi netral. Jumlah positif sama dengan negatif, bersifat netral. Bilangan massanya berapa? 9. Kita lihat stabil atau tidak. Stabil, ya. Ya, ini unsurnya. Ini nama unsurnya, ini atomnya netral. Sekarang saya tambah proton, jadi boron. Nah, berarti boron itu berapa? Protonnya 5. Kalau elektronnya 4, maka dia kelebihan proton bermuatan positif. Saya tambah elektronnya. Ya, maka bersifat netral. Elektronnya 5, protonnya 5, bersifat netral, masanya 10. Nah, ini tempatnya boron. Saya tambah neutron. Ya. Saya tambah neutron. Berarti nomor masanya 11. Saya tambah lagi neutron. Ternyata, kalau seperti ini berarti tidak stabil. Kelebihan neutron. Kalau saya kurangi, stabil. Jadi kestabilan itu dilihat dari sini. Stabil atau tidak ini jumlah proton dan neutron harus seimbang. Ya, supaya nanti bisa stabil. Nah, kalau ini saya tambah, maka tidak stabil jadi dia. Netral tapi tidak stabil. Nah, sekarang saya tambah proton, jadi karbon. Karbon itu berarti berapa protonnya? 6. Karena dia protonnya 6, elektronnya 5, maka bermuatan positif 1, kurang 1. Harus saya tambah elektronnya. Bersifat netral. Nah, ini bersifat netral. Nomor massanya 12, stabil. Kalau ini saya tambah lagi. Lah, tidak stabil ternyata. Iya. Ya, jadi ini karbon.
Di sini letaknya. Dia masuk golongan periode 2. Kenapa periode 2? Kulitnya hanya 2 yang ditempati. Ya, kalau hidrogen tadi di sini kulitnya hanya 1 yang ditempati. Coba kita kurangi di sini ya. Kita kurangi. Protonnya kita kurangi. Elektron kita kurangi. Apakah betul hidrogen itu pada nomor 1? Ya, kelebihan. Ya, kita lihat sekarang. Ya, helium. Ini hanya kalau kita lihat, perhatikan ya. Kita ionnya negatif kan? Nah, supaya dia netral saya ambil 1. Nah, dia hanya di kulit pertama saja, maka dia periode 1. Jadi kalau ini periode 2. Nah, jadi ini periode, ini adalah golongan. Ya, jadi ini helium. Jadi ini proton bermuatan positif, neutron netral, dan elektron bermuatan negatif. Untuk menunjukkan kestabilan tadi, proton dan neutron harus seimbang. Ya, kemudian untuk menunjukkan netral atau tidaknya, maka dilihat jumlah proton dan elektron. Jika kelebihan proton maka bermuatan positif, jika kelebihan elektron maka bermuatan negatif. Ini iya, bermuatan positif, tapi ini tidak stabil, unstable. Ya, saya kurang. Ya, inilah anak-anak bagaimana animasi dari gerakan atau atom-atom itu. Partikel-partikel atom itu, di mana atom itu terdiri atas proton dan neutron yang terletak di inti, kemudian elektron yang mengelilingi di kulitnya, ya, di kulit elektron. Kemudian atom itu punya massa atau massa atom. Kemudian juga punya muatan atom, muatan positif atau negatif. Ya, jadi ini. Ya, kita lihat sekarang. Misalnya ini atom hidrogen. Nah, atom hidrogen ini muatannya positif 1. Nomor massa 1, nomor atom 1. Kenapa positif 1? Karena dia kelebihan proton, tidak ada elektron. Coba elektron saya kasih, set, dia netral. Ya. Nomor massanya berapa? 1, karena dia hanya punya proton saja. Ini kita taruh di sini. Nomor massa 2. Nah, ya, atomnya hidrogen. Sekarang saya tambah proton. Ya, jadi helium. Tapi muatannya positif karena kelebihan proton. Maka ini saya tambah. Ya, bersifat netral. Ya, bersifat netral karena jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Ini nomor massanya 3 karena jumlah proton 2, jumlah neutron 1. Kalau ini saya tambah, nomor massa 2. Apakah saya tambah bisa? Tidak, bisa 5. Kalau saya tambah lagi, berarti helium itu bisa memiliki nomor massa lebih dari 1. Nah, nanti kita akan mengenal isotop, isobar, ya. Sampai kalau kita lihat nanti ini bisa, kalau tidak stabil maka dia akan bergetar seperti tadi. Ya, sekarang kita coba, kita tambah, maka jadi litium. Litium itu masih positif 1, kelebihan proton. Maka saya tambah elektron. Ya, ternyata tidak bisa saya taruh di sini, harus di sini. Artinya apa? Bahwa kulit nomor 1 ini hanya maksimal 2 elektron. Ya, maka kalau lebih harus ke kulit terluarnya. Nah, nomor atom 3 karena jumlah protonnya 3 atau jumlah elektron 3. Nomor massa 11 karena jumlah protonnya 3, neutronnya 8. Ya, ini ya. Kita coba lagi. Ya, B
berilium positif, kita tambah 1 netral. Ini nomor atom berilium. Ini nomor atom berilium. Dia pada kulit kedua, maka dia periode 2. Saya tambah lagi. Ya, boron positif, maka supaya netral. Iya. Elektron itu sudah punya tempatnya sendiri-sendiri, tidak bisa kita taruh di sini. Ya. Kita tambah karbon. Ya, ini karbon, nomor atom 6, nomor massa 14, masih positif 1. Kita tambah 1 elektron, ya, netral. Ya, jadi dia jumlah elektronnya ada 6, protonnya 6. Nah, ini karbon, ya. Sekarang kita lihat. Kita pilih, ya. Kita pilih sekarang. Kita bisa memilih ini. Kita lihat sekarang. Ini Na, ya. Tentukan protonnya 7, neutronnya 7, elektronnya 7. Memulai kita lihat. Set, kita coba. Magnesium. Magnesium tentukan unsurnya. Ya, misalnya. Di mana ini ada magnesium, ini kan? Ya, kita lihat. Ini elektronnya 2. Protonnya 2. Nomor masanya berarti berapa? 4. Nomor massa 4. 1, 2, 3, 4. Ya kan? Jumlah elektronnya 2. Dia kulit ke 1. Nah, seperti ini. Ya, ini kulit ke 2. Kita lihat. Ini nanti anak-anak bisa latihan ya. Ya, ini kita bisa membuat permainan seperti ini. Nanti dicoba sendiri ya. Jadi pada dasarnya kita bisa menentukan atau mengetahui apakah dia netral atau bermuatan. Kita lihat jumlah proton dan elektronnya. Bersifat netral jika proton dan elektronnya sama. Seperti ini, sama. Kalau elektronnya kita tambah, berarti bersifat negatif. Ya. Nah, ini proton kita tambah tidak stabil. Ya, karena kita harus mengurangi. Ya. Helium, ya. Jadi ini, maka kalau ini kita tambah, kemudian ini kita tambah, nah, maka ini berubah jadi litium, netral. Kalau misalnya ini saya tambah, ya, bersifat ion, karena negatifnya lebih banyak daripada positifnya. Nah, ini maka bersifat negatif. Demikian tadi yang bisa kita lakukan ya, supaya lebih paham bahwa ini inti terdiri atas proton dan neutron, ini kulit terdiri atas elektron. Kulit pertama berisi 2 elektron, ini kulit kedua dan seterusnya ya. Kemudian ini masing-masing kulit ini sudah ada isinya sudah ditentukan ya. Nah, demikian tadi penjelasan sedikit tentang atom, yaitu bagian terkecil dari suatu unsur, di mana atom itu tersusun atas partikel yang terdiri atas proton dan neutron yang terletak di inti atom dan elektron yang mengelilingi inti atom yang terdapat pada kulit. Elektron bermuatan negatif, proton bermuatan positif, dan neutron bersifat netral. Demikian tadi, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan mempelajari materi selanjutnya pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.